Yang kedua, yang disampaikan juga kepada saya adalah tentang PPJB. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di Indonesia ini namanya boleh PPJB, tapi dalam praktek, katakanlah praktek notaris, judulnya tidak selalu PPJB. Dalam praktek akan ditemukan judulnya misalnya IJB, Ikatan Jual Beli. Dalam praktek akan disebutkan juga Perikatan Jual Beli. Dalam praktek akan ditemukan juga perjanjian pendahuluan untuk menjual dan membeli. Jadi macam-macam. Namanya boleh sama, isinya pun pasti berbeda. Tapi undang-undang ini hanya menyebutkan satu istilah, PPJB. Apakah ketika saya membuat judulnya Ikatan Jual Beli akan menjadi sesuatu yang sama? Ini sebenarnya bisa dikatakan menjadi problema tersendiri. Kalau dalam dunia notaris, judul akta menentukan isi akta. Tapi undang-undang ini sudah menyebutkan istilahnya adalah PPJB. Nah, di sini pun menurut saya bukan hanya judul, ya. PPJB yang mana sih yang akan terkena pajak? Saya ingin melihat beberapa kejadian dalam praktek, misalnya katakanlah kalau judulnya itu PPJB, ada beberapa alasan yang orang membuat PPJB, misalnya pertama karena BPJB-nya lunas. Kedua misalnya dilakukan secara cicilan atau angsuran. Bidang tanah belum disertifikatkan. Ataupun misalnya karena belum dipecah. Ataupun bisa di sini saya katakan lain, bahkan terjadi dalam praktek PPJB itu karena nomine, pinjam nama. Ya. Atau misalnya ketika dalam konsep AIDA, agunan yang diambil alih menggunakan PPJB. Bahkan di undang-undang kawasan pemukiman pun dikenal PPJB. Jadi sebenarnya yang di undang-undang ini PPJB itu PPJB yang dimaksud itu yang mana? Gitu. Dengan kata lain PPJB dengan alasan apa? Dan di undang-undang ini tidak jelas. Saya ingin mengatakan bahwa seharusnya diberikan penjelasan. Misalnya di pasal 9 mengatakan saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli. Dalam praktek yang namanya perikatan bukan hanya PPJB. Orang ingin memberikan hibah pun dibuat PPJB. Bukan pengikatan hibah. Orang ingin melakukan tukar menukar pun boleh dibuat pengikatan untuk tukar menukar. Orang ingin melakukan pemasukan ke dalam perseroan terbatas, kita tahu misalnya PT tidak boleh memiliki hak milik, dibuat pengikatan lebih dahulu. Jadi di sini tidak ada penjelasan, tidak ada penegasan PPJB yang seperti apa yang menjadi objek BPHTB. Saya ingin mengatakan kalau memang ingin ditegaskan bahwa maknanya PPJB yang di sini adalah kalau saya merujuk kepada putusan, mohon maaf bukan putusan, kepada rumusan di Mahkamah Agung bahwa PPJB menjadi sah adalah untuk PPJB yang lunas. Hak dan kewajiban para pihak sudah terpenuhi dan secara fisik bidang ini perjualbelikan itu sudah ada penguasaan si pembeli. Itu rumusan perdata di Mahkamah Agung seperti itu. Nah maksud saya, kenapa tidak dijelaskan saja bahwa PPJB yang dimaksud adalah PPJB yang merujuk kepada setidaknya ada ukuran kamar perdata di Mahkamah Agung. Nah itu yang harus dipastikan.